Mohon izin Bapak, acara akan kita mulai. Pak Bambang, mohon izin. Pak Iskandar, mohon izin. Yang mewakili Ketua DPRD, yaitu Bapak Erhan, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Telah hadir bersama kita Kepala Pusat Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Bambang Supratto, API SPIMT. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Haji Indra Gunawan Ayat PhD, atau nanti diwakili oleh Bapak Erhan Ardiandra. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, Bapak Iskandar Musa, APIMM, beserta jajarannya Bapak Pembantu Direktur 1, 2, dan 3. Dan yang kami hormati para narasumber, Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono MM, Bapak Sony Agustiawan STMSM, yang merupakan salah satu dosen di Universitas Prastia Mulia, dan juga nanti akan mengisi workshop di pukul 13 nanti. Dan Bapak Ibu pejabat struktural maupun dosen di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada pagi hari ini dapat bersama-sama mengikuti seminar dan workshop bisnis yang kami selenggarakan, walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas ini. Tapi kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahmi, untuk tetap bisa mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Baiklah Bapak, Ibu, dan seluruh peserta sekalian, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami pada seminar dan workshop bisnis yang bertepatan pada tanggal 28 Juli 2020 secara daring dan live dari YouTube Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dengan tema Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan untuk Usaha Skala Kecil. Dengan jumlah peserta yang telah mendaftar sampai hari ini yaitu 415 orang dengan persentase 57% merupakan mahasiswa, 23% pelaku UMKM, dan 20% ASN atau pengusaha pemula. Tetapi yang baru hadir pada saat ini sekitar 116 orang. Harapannya dengan diadakan kegiatan ini bukan hanya taruna kita yang mendapatkan ilmunya, tetapi juga para UMKM terkhusus di Provinsi Riau yang nantinya bisa membangkitkan perekonomian terutama di bidang perikanan. Saya akan membacakan rundown seminar dan workshop kegiatan pada hari ini. Nanti setelah pembukaan dari host akan ada sambutan dari Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, yaitu Bapak Iskandar Musa, dan dilanjutkan oleh pengantar dari Bapak Dr. Bambang Supratto. Dan nanti akan dilanjutkan kembali yaitu narasumber seminar kita yaitu Bapak Haji Indra Gunawan Ayat PhD. Mudah-mudahan beliau bisa hadir, kalau seandainya tidak bisa nanti akan diganti dengan asisten beliau. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian pada pukul 13 akan kita lanjutkan kegiatan workshop pertama kita, yaitu dengan materi mencari ide bisnis yang akan diisi oleh Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono. Kemudian pada sesi kedua, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli, akan membahas tentang materi membuat ide bisnis dan bisnis model yang akan disampaikan oleh Bapak Sony Agustiawan, dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari ketiga, yaitu materi keempat, yaitu presentasi dan diskusi, ini khusus untuk taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, yang akan diisi oleh Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono,
Bapak Sony Agustiawan, dan Bapak Yuniar Henry Priharanto. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, ada beberapa tata tertib yang harus diikuti oleh peserta seminar. Yang pertama yaitu peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses seminar dan workshop. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan. Yang ketiga, semua peserta yang mengikuti melalui Zoom atau YouTube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama dan pertanyaan secara ringkas, yang nantinya akan direkap oleh host atau moderator dan akan disampaikan kepada narasumber. Yang keempat, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara ini dari awal sampai berakhirnya seminar atau workshop. Di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut hanya akan diaktifkan selama 30 menit. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mari kita saksikan bersama-sama video profil singkat Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Kota Dumai adalah kota industri dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia, yang terus berkembang pesat dengan kehidupan masyarakatnya yang toleran, damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Kota Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau yang memiliki peranan besar dalam sektor perikanan laut. Melihat potensi tersebut, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyelenggarakan pendidikan tinggi yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai sejak tanggal 14 Maret 2017. Politeknik Kelautan ini tugas pokok yaitu menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk menjadi salah satu prime mover perekonomian menuju bangsa yang maju, makmur, dan berkeadilan. Bertitik tolak dari tuntutan tersebut, maka kebijakan yang ditempuh dalam proses penyelenggaraan pendidikan yakni mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berjiwa wirausaha, profesional, dan bermoral. Selain sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan tinggi, keberadaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai berperan sebagai motivator, dinamisator, dan akselerator pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Riau. Oleh karena itu, pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai lebih diarahkan kepada pendidikan berkarakter dengan dukungan tenaga pengajar, teknisi, tenaga administrasi, dan fasilitas pendukung proses belajar mengajar yang menunjang sistem pembelajaran tersebut. Dalam kaitan tersebut, Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai melakukan pengembangan aktivitas dan fasilitas akademik dengan memperluas penyelenggaraan bidang studi guna mencetak tenaga profesional di bidang kelautan dan perikanan. Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai diamanatkan untuk melaksanakan pendidikan vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan profesionalitas dengan keahlian terapan tertentu. Program studi perikanan tangkap berkompetensi di bidang penangkapan ikan yang dibekali dengan sertifikat ANKAPIN 1, BST, dan buku pelaut.
Jumlah peserta didik pada prodi ini adalah 23 orang tingkat madya dan 22 orang tingkat remaja. Program studi permesinan kapal berkompetensi di bidang permesinan kapal yang dibekali oleh sertifikat ADKAPIN 1, BST, dan buku pelaut. Jumlah peserta didik pada prodi ini adalah 23 orang tingkat madya dan 25 orang tingkat remaja. Program studi pengolahan hasil laut berkompetensi di bidang pengolahan hasil laut dengan dibekali sertifikat SPI, HACCP, dan SOPP. Jumlah peserta didik pada program studi ini adalah 29 orang tingkat madya dan 31 orang tingkat remaja. Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai juga melaksanakan kegiatan wirausaha guna menciptakan lulusan yang memiliki jiwa wirausaha. Dikarenakan peluang dan potensi usaha di bidang kelautan dan perikanan masih belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan bekal kegiatan ini, nantinya lulusan politeknik dapat menciptakan lapangan usaha, menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat senantiasa dilakukan Politeknik Kelautan dan Perikanan di Kota Dumai, terutama di daerah terdalam yang terdapat pelaku utama perikanan, seperti pembudidaya dan nelayan perikanan, dengan harapan dapat mengembangkan mutu dan pembaharuan iptek serta teknologi terbarukan. Untuk menyalurkan minat dan bakat taruna, Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai memiliki beberapa unit kegiatan taruna, di antaranya Senat Taruna, Resimen Mahasiswa, Kempo dan Futsal. Baik, itulah profil singkat dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh peserta sekalian, mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan mendengarkan kata sambutan dari Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai kepada yang terhormat Bapak Iskandar Musa, APIMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan KKP, Bapak Dr. Bambang Suprapto, API SPI MT. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Haji Indra Gunawan, PhD, yang nantinya akan bertindak sebagai keynote speaker. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono, MM, dan Bapak Sony Agustiawan, SD MSM, dari Universitas Prasetya Mulia, Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya hingga kita dapat bertemu pada kegiatan seminar dan workshop kewirausahaan yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan seminar dan workshop ini merupakan salah satu kegiatan pengembangan kewirausahaan di Politeknik Kelautan Perikanan Dumai yang secara rutin kami laksanakan untuk menyiapkan dan mencetak para wisudawan baru di bidang perikanan, khususnya yang berasal dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini kami laksanakan secara tatap muka, termasuk di dalamnya kegiatan festival kewirausahaan yang dapat diikuti oleh UMKM dan universitas-universitas yang berada di Provinsi Riau.
Dikarenakan saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka suatu kewajiban bagi kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Namun demikian, kegiatan harus tetap berjalan sehingga kegiatan ini kami laksanakan secara daring. Semoga dengan pelaksanaan kegiatan secara daring ini tidak mengurangi esensi dan manfaat dari kegiatan workshop dan kewirausahaan ini. Para hadirin yang saya muliakan, kegiatan seminar dan workshop ini juga sebagai media pembekalan bagi taruna-taruni semester 6 yang sebentar lagi akan diwisuda. Pembekalan di bidang kewirausahaan ini diharapkan dapat membuka wawasan calon wisudawan sehingga dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Hanya untuk bekerja di perusahaan yang dimiliki bukan hanya bekerja di sebuah perusahaan, namun tetap pula memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan untuk berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapusdik yang telah berkenan hadir dan pada waktunya nanti akan membuka kegiatan seminar dan workshop dengan tema manajemen bisnis dan kewirausahaan skala kecil. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Haji Indra Gunawan EED PhD selaku tokoh masyarakat Riau yang bersedia menjadi keynote speaker pada acara pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kegiatan seminar kewirausahaan ini merupakan awal dari roadmap pengembangan kewirausahaan Politeknik KP Dumai yang semakin mengenal dan siap untuk menjadi wirausaha muda di bidang perikanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iskandar Musa atas sambutan dan pengantarnya pada acara pada hari ini. Acara selanjutnya adalah arahan sekaligus membuka seminar dan workshop kewirausahaan ini secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan KKP. Berhubung pihak penyelenggara berada di Tanah Melayu, izinkan saya mempersilahkan dengan sebuah pantun. Terpancing ikan terubuk disentaplah jangan, jika punah habislah tanda sinigri junjungan. Niat tulus Pak Kapus dalam menuntun dunia perikanan, semoga Gusti Allah selalu memberikan jalan. Kepada Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Bambang Suprakto, kami persilakan. Baik, Mas Habib ya? Siap ya Pak. Ya, Pak Muhammad Habis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati tentu pada kesempatan yang berbahagia ini, keynote speaker kita, tokoh masyarakat Riau, Bapak Haji Indra Gunawan EED PhD. Beliau juga selaku Ketua DPRD Provinsi Riau. Kalau pagi hari ini beliau belum bergabung dengan kita karena mungkin kesibukannya, salam hormat dari kami. Yang saya hormati Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, Pak Iskandar Musa, sehat selalu Bapak ya, beserta jajarannya, para dosen, para tenaga kependidikan, semua yang hadir pada kesempatan kali ini, termasuk para wakil atau pembantu direktur dan jajaran struktural yang ada Poltek KP Dumai. Yang saya hormati teman-teman, para narasumber, Pak Setiawan Kusmo Mulyono, Pak Soni Agustiawan, yang selalu setia bersama-sama dengan kita di pendidikan kelautan dan perikanan, karena ini mitra kerja kita beliau-beliau ini. Ini terima kasih telah selalu dan bersama-sama dengan kita semuanya.
yang tentunya saya banggakan dan saya cintai, para peserta workshop dan seminar virtual pagi hari ini, anak-anakku sekalian, para taruna, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para praktisi, para pengusaha, para peneliti, dan semuanya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih dipertemukan dalam suasana COVID-19 dengan cara virtual. Dan kita selalu diberikan kesehatan, puji syukur alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, acara ini cukup menarik dan bagus sekali, dan tema yang dibawakan juga cukup menarik dan bagus sekali, yaitu tentang manajemen bisnis dan kewirausahaan untuk usaha skala kecil. Saya tadi melihat profil video singkat, saya juga mendengar laporan dari Pak Direktur terkait dengan semangat kita semuanya. Sebagaimana yang menjadi rancangan awal kita, pendidikan kita ini semuanya disetting ke depan bukan sebagai pegawai negeri. Kalau toh nanti ada yang jadi pegawai negeri itu alhamdulillah. Tapi kita memang setting dari awal anak-anak kita nanti adalah menjadi para pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Nah, kenapa anak-anak kita ini 50% dari anak pelaku usaha perikanan, supaya anak-anak kita nanti bisa memodernisasi usaha orang tuanya, bisa mengembangkan usaha orang tuanya. Nah, ini sasaran pendidikan kita, dan anak dari yang bukan anak pelaku juga kita harapkan juga ikut serta berusaha dan mengembangkan di dunia usaha di kelautan dan perikanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, para adik-adikku sekalian yang berbahagia pada kesempatan kali ini, kondisi kita, suasana kita adalah suasana pandemi COVID. Orang di mana-mana sulit untuk bergerak dari satu daerah lainnya, dari tempat satu ke tempat satu lainnya. Kemudian pada kesempatan kali ini tentunya kesempatan yang terbaik, dan menurut saya kegiatan webinar, seminar secara virtual saya pikir cukup efektif menurut saya, dan saya saja setiap harinya mengikuti kegiatan seperti ini bisa 3-4 kali. Kalau hari-hari biasa jarang kita bisa mengikuti kegiatan begini untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, teknologi secepat ini. Dan ini cukup bagus sekali. Nah, pada kesempatan yang berbahagia, barangkali saya tidak banyak mengarah ke sana, tetapi pada kesempatan kali ini saya kembali lagi sebagaimana tujuan daripada pendidikan kita. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur, diantaranya kita ini adalah menyiapkan SDM yang memiliki karakter yang baik. Dan ini sudah berjalan dengan cukup baik. Demikian juga kita akan menjadikan adik-adik sekalian memiliki kompetensi keahlian di bidangnya. Baik itu di bidang pengolahan ikan, di bidang mesin perikanan maupun penangkapan ikan. Kita berikan keterampilan dengan teknologi-teknologi terkini kepada adik sekalian. Nah, yang ketiga harapannya kepada adik sekalian, nanti tentunya ada yang memang bekerja kepada orang lain. Ya, tentunya saya berharap dari ilmu yang ada, keterampilan yang diperoleh, serta karakter Anda yang baik diteruskan untuk bisa diterapkan di dunia kerja, di mana Anda bekerja. Nah, tetapi satu hal lagi yang juga tidak kalah pentingnya adalah diharapkan kepada adik sekalian untuk bersiap menjadi pengusaha, berwirausaha. Mulai dari hal yang kecil tentunya. Karena di kampus kita ini khusus untuk kewirausahaan,
khusus untuk kewirausahaan, mulai dari semester 2 adik-adik sekalian sudah diperkenalkan tentang kewirausahaan, tentang usaha ini. Sampai pada semester akhir kita dorong terus sebagaimana rancangan kurikulum yang sama-sama kita bentuk. Terkait dengan kurikulum, selama ini kita bekerja sama dengan Prasetya Mulia, bekerja sama dengan BINUS dalam buat rancangan kurikulum yang saat ini sudah diimplementasikan di masing-masing satuan pendidikan. Dan alhamdulillah saya perhatikan dan saya evaluasi, semua sudah menjalankan dengan baik. Terkait dengan hal tersebut tentunya saya juga memberikan apresiasi kepada Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai yang saat ini terus juga mengikuti kegiatan sesuai yang diatur dari kurikulum. Tadi juga dilaporkan telah melakukan beberapa festival yang bukan hanya diikuti oleh peserta didik, tetapi masyarakat, pengusaha, dan kalangan lainnya di luar kampus. Nah, ini bagus sekali, karena kampus kita ini kampus terbuka, kampus untuk siapa saja. Di samping kita yang utama adalah membekali dan mendidik para taruna peserta didik kita. Nah, dan di akhir, pada kesempatan akhir tahun biasanya pusat pendidikan juga menyelenggarakan festival nasional. Bagi yang juara-juara satu biasanya kita undang, kita panggil ke Jakarta, kita festivalkan bersama-sama dengan satuan pendidikan seluruh Indonesia, termasuk dengan perguruan tinggi di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini juga kita nilai kembali. Dan tentu kita terus bersemangat untuk hal dimaksud. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, para peserta workshop dan seminar. Seminar ini cukup menarik dan sangat bagus sekali. Makanya saya berharap untuk diikuti sampai tuntas, sampai selesai. Karena apa? Saya boleh katakan kondisi saat ini menyangkut dengan anggaplah perekonomian di Indonesia atau perekonomian di dunia terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Kita teringat dengan kondisi resesi dulu di tahun 90 akhir, 98, 99, yang bisa membangkitkan kembali perekonomian Indonesia itu adalah usaha kecil dan menengah. Makanya sasaran saat ini usaha kecil dan menengah adalah sasaran yang paling tepat. Jadi saya berharap adik-adik jangan terlambat. Ide bisnis Anda sekalian, apa yang menjadi kemauan ke depan untuk bisnis Anda, segera untuk dimunculkan. Apalagi bisnis kita ini bisnis pangan. Ya, semua orang butuh pangan. Perikanan itu menyangkut dengan pangan. Semua orang pasti butuh pangan. Dan semua orang sadar akan kesehatan pangan yang diasup. Ikan ini menjadi sangat populer. Makanya kalau adik-adik bisa memberikan tawaran, ide bisnis yang bagus, saya pikir ini sangat menarik. Sangat menarik sekali. Sehingga pada kesempatan kali ini tentunya nanti bersama-sama dengan narasumber, adik-adik sekalian, para peserta webinar, Bapak Ibu sekalian, akan mendapatkan informasi, pengetahuan hal dimaksud. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya kepada adik-adik sekalian yang mau diwisuda, saya sampaikan selamat Pak Direktur beserta jajaran atas pelaksanaan wisuda yang pertama, karena ini adalah wisuda perdana dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Adik-adik sekalian, para calon wisudawan, tentu semuanya kali ini ikut serta di dalamnya. Karena apa? Saya harus katakan sekali lagi, ya, bahwa di Indonesia ini sudah beberapa tahun terakhir ini, bahkan boleh saya katakan 10 tahun terakhir ini, yang disebut dengan penerimaan pegawai negeri sangat kecil sekali. Persentasenya sangat rendah sekali. Makanya di awal tadi saya sampaikan anak-anak tidak perlu harus tercita-cita terlalu tinggi untuk menjadi PNS. PNS itu tidak ada apa-apanya, ya. Di
dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil. Untuk menjadi pengusaha berhasil itu bukan langsung berhasil. Mereka belajar, mereka merintis dari awal. Kemudian melakukan proses jaringan dan sebagainya. Terbentuklah jaringan penguatan dan seterusnya. Sehingga barulah agak tetek yang namanya usaha ini. Memang semuanya memerlukan perjuangan. Kira-kira begitu adik-adik ya. Dan Pak Direktur beserta jajaran, para Bapak Ibu dosen, tolong nanti disuarakan kepada adik-adik sekalian bahwa lembaga pengelolaan modal usaha kelautan perikanan yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan siap memberikan biaya modal adik-adik sekalian. Tentu bukan gratis pinjaman, tapi pinjamannya sangat lunak, sangat rendah sekali, hanya 3%. Hanya 3%. Sehingga saat ini para alumni bersama-sama para dosen memberikan pendampingan kepada adik-adik sekalian untuk menyiapkan kelompoknya atau memperkuat usaha orang tuanya. Kemudian siapkanlah proposalnya. Saya pikir silahkan nanti diakses Pak Direktur beserta jajaran tentang pedoman, petunjuk teknis, bagaimana kita untuk mendapatkan kredit yang sangat kecil, bunganya hanya 3% per tahunnya. Atau skema LPUMKB tadi juga bisa bagi hasil. Dari seluruh pengeluaran kita termasuk pengembalian modal, kita bisa bagi hasil. Yang menjalankan usahanya 65%, bagi yang memiliki modal yaitu LPUMKB-nya itu 35%. Ini yang skema bagi hasil. Semuanya menarik. Dan semuanya ini sudah mendapatkan dukungan oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan terkait untuk usaha dimaksud. Dan yang pertama kali kita mendapatkan dukungan dari Pak Menteri di bidang pendidikan ini. Dan Pak Menteri sangat senang, makanya kepada teman-teman sekalian di Politeknik untuk memberikan penguatan dari proses bisnis, proses pengelolaan, skema daripada kewirausahaan kita. Sehingga benar-benar hasil akhir kita adalah anak-anak yang memang betul-betul terjiwai kewirausahaannya. Betul-betul memiliki minat yang besar untuk melakukan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Saya kira itu pesan-pesan saya Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada Politeknik Kelautan Perikanan Dumai dalam penyelenggaraan workshop dan seminar kali ini. Karena workshop dan seminar ini temanya sangat strategis sekali. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang selalu bersama-sama dengan kita. Ya, mari kita nanti begitu termasuk pada Pak Keynote Speaker yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Indra Gunawan EED PSD. Saya kira itu, selamat dan sukses untuk kita semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop dan seminar manajemen bisnis dan kewirausahaan untuk usaha kecil yang dilaksanakan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, saya nyatakan untuk dibuka. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan selalu semangat. Terima kasih. Mohon izin Pak Direktur, mohon izin Mas Habib. Saya sebenarnya bersamaan waktu jam 10 tadi mengikuti juga webinar undangan dari Dirjen PRL. Jadi saya izin langsung keluar ya. Terima kasih, mohon izin, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya atau pengantarnya pada kegiatan seminar pada pagi hari ini. Karena terlalu banyak kegiatan mulai dari Pak Kapus dan Pak Ed selaku Ketua DPRD
Mungkin sewajarnya lah beliau apabila udah menyampaikan, dan mohon izin untuk pamit. Memang harapan beliau dari lulusan Taruna yang di bawah Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai bisa menjadi pendongkrak perekonomian Indonesia, terutamanya di bidang perikanan, agar kelak pelaku usaha perikanan di bidang perikanan ini bisa terus naik, terutama di bidang untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke acara inti, apabila nanti pada saat penyampaian materi yang mudah-mudahan Pak Eet bisa sampaikan atau nanti diwakili oleh Bapak Erhan, apabila nanti pada saat penyampaian ada pertanyaan atau pada saat penyampaian materi, boleh disampaikan pada fitur chat. Pertanyaan nantinya akan kita pilih dan akan kita sampaikan kepada narasumber kita. Baiklah, kita masuki acara inti. Bapak Erhan, apakah sudah bergabung? Mohon izin Pak Erhan. Bergabung. Selamat pagi Pak Erhan. Mohon izin Pak Erhan. Halo. Ya, terima kasih Pak Erhan. Mohon maaf, sepertinya Bapak Ketua DPRD bisa mengisi langsung. Cuman ada kendala teknis, bisa mohon tunggu sebentar, sekitar 5 menit. Boleh Pak. Boleh, terima kasih Pak Erhan. Oke, ya. Baiklah, sambil kita menunggu joinnya Bapak Eet, saya akan membacakan sedikit profil beliau, yaitu beliau ini merupakan salah satu pemimpin yang sering menjadi narasumber, dan juga beliau merupakan dosen kewirausahaan di berbagai universitas pada saat beliau menjadi DPRD di kabupaten. Dan beliau ini sering mengadakan diskusi bersama mahasiswa dan kaum milenial terkait peran dan peluang yang bisa diraih, terutama di Provinsi Riau dalam mendongkrak semangat kaum milenial dalam meningkatkan perekonomian daerah. Jadi di sini peran Pak Eet kepada kaum milenial untuk meningkatkan perekonomian lewat kegiatan bisnis sangat luar biasa sekali, yang sering biasanya ditemani oleh Bapak Erhan, karena saya juga sering rutin mengikuti webinar yang diadakan Bapak Eet terkait pelaksanaan bisnis. Dan beliau ini juga merupakan pernah menjadi Ketua Rumpun Dagang Melayu karena kepiawaiannya dalam melihat peluang yang bisa dikembangkan. Kemudian beliau juga terpilih menjadi wakil rakyat, yaitu mulai tahun 2004 sampai sekarang hingga dipercaya menjadi Ketua DPRD Provinsi Riau. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sambil kita menunggu kehadiran Pak Eet, dari Bapak Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, Bapak Iskandar Musa, apakah ada yang mau disampaikan lagi Pak, terutama terkait harapannya untuk taruna-taruni kita yang bakalan mau lulus ini Pak, karena harapan dari Pak Kapus, taruna-taruni lulusan pertama ini bisa langsung terjun ke dunia usaha. Baik, terima kasih kepada Pak Is. Apakah ada tambahan Pak? Baik, terima kasih Pak Habib. Adik-adik taruna yang kami banggakan, kita tadi sudah mendengarkan bahwa dari Pak Kapus ada peluang di mana sebagai calon wirausahaan muda itu terdapat suatu
kemudahan yang nanti bisa diakses melalui yang dikeluarkan oleh KKP dengan bunga yang sangat rendah. Oleh karena itu, terutama untuk yang akan lulus, kami berharap agar sebanyak-banyaknya bisa nantinya menjadi wirausahaan muda. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ketua DPRD yang sebentar lagi mungkin akan bergabung bersama kita, di mana beliau adalah salah satu tokoh baik sebagai pengusaha maupun sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan bisa membuat nanti kita menjadi lebih bersemangat lagi setelah mengikuti pengalaman-pengalaman beliau ataupun pengetahuan-pengetahuan beliau yang selama ini, sehingga beliau sampai saat ini menjadi tokoh masyarakat di Riau ini. Saya kira demikian untuk khususnya kepada para taruna dan juga pada saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan seminar dan workshop ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini sampai dengan siang. Saya kira demikian Pak Habib, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Iskandar Musa. Harapannya untuk lulusan pertama dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sepertinya Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Haji Indra Gunawan ED, sudah bergabung bersama kita semua. Selamat pagi, Pak ED. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ed sudah ikut bergabung dan meluangkan waktunya Pak. Ya, siap. Mohon izin Pak. Baiklah, sebelum kita mulai saya akan membacakan ulang kembali profil beliau ini, yaitu beliau ini merupakan salah satu pemimpin yang sering menjadi narasumber dan juga beliau merupakan dosen kewirausahaan di beberapa universitas yang ada di Provinsi Riau. Dan juga beliau sering mengadakan diskusi dan bersilaturahmi kepada mahasiswa dan kaum milenial terkait usaha yang bisa dikembangkan di Provinsi Riau untuk mendongkrak kemajuan perekonomian yang ada di Provinsi Riau. Dan beliau juga pernah menjadi Ketua Rumpun Dagang Melayu karena kepiawaian beliau yang melihat peluang yang bisa dikembangkan di Provinsi Riau. Kemudian beliau ini terpilih menjadi wakil rakyat mulai tahun 2024 dan alhamdulillah beliau masih dipercaya hingga saat ini menjadi Ketua DPRD Provinsi Riau. Sebelum calon Bupati Bengkalis. Alhamdulillah, insya Allah Pak Ed, amin. Baiklah, sebelum kita mulai materi yang akan disampaikan Pak Ed, izinkan saya mempersilahkan dengan sebuah pantun. Apalah tanda si kerajaan menawan, Sultan Syarif Kasimlah orang yang dermawan. Siapalah pemimpin yang mau merangkulkan tangan, siapa lagi kalau bukan Ngah Indra Gunawan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Indra Gunawan PhD, kami persilakan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Hari ini workshop ya, seminar tokoh-tokoh Riau yang kami banggakan, ya mungkin saya bisa sebut satu persatu. Alhamdulillah, ini kita langsung aja Pak. Ini sebetulnya agenda saya ini ada konsultasi di Mendagri tentang infrastruktur Provinsi Riau, tapi saya cancel, minta waktu hanya sekitar 10 menit aja Pak ya, izin 10 menit aja saya sampaikan. Terima kasih Pak. Bahwa ya dalam kategori kondisi Indonesia hari ini, kita bicara Indonesia, dalam human investasi, ini ada 3 yang harus kita kedepankan. Ini memang sedikit agak lari dalam momen workshop seminar entrepreneur ini, tapi keterkaitan di dalam human investasi yang paling penting itu adalah rekrutmen, interaksi kita sebagai entrepreneur yang akan terlahir untuk bagaimana menstabilitaskan ekonomi khusus di Provinsi Riau. Baru kita bicara Provinsi Riau, karena bagaimanapun di dalam kategori dalam human investasi ini, kedekatan emosional dan interaksi itu harus merupakan garda terdepan. Sehebat apapun kita,
ya tanpa mempunyai network yang baik atau jaringan yang baik, ini untuk kemajuan kita berentrepreneur atau berinvestasi itu saya rasa menutup kemungkinan hanya keberhasilan sekian persen saja. Tapi kalau kita mempunyai interaksi di luar dari komitmen, saya yakin dan percaya kita apabila untuk terjun langsung sebagai entrepreneur, apapun substansinya, saya yakin dan percaya akan bisa berhasil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak lepas. Memang ini kalau untuk berentrepreneur itu karakter. Nah, dalam kita bicara karakter atau mempunyai suatu keahlian, karena ini memang karakter terbentuk dari kategori dalam lingkungan. Nah, jadi Bapak-bapak, adik-adik, rekan-rekan pendengar khususnya, ini pengalaman kami baik di politik baru sekitar 20 tahun. Ya, alhamdulillah baru 4 periode jadi anggota DPRD, oleh tingkat kabupaten, provinsi, macam pegawai jadi dewan dah. Nah, jadi ilmu yang kami dapatkan dalam berinteraksi itu memang harus tidak lepas. Yang paling penting itu mempunyai komitmen dalam bagaimana kita menjalin komunikasi, khususnya dalam kategori yang sesuai tajuk kita pada pagi hari ini, ya workshop entrepreneur. Nah, bahasa entrepreneur ini kita tidak asing lagi. Di mana-mana pun kita melakukan dalam konteks wirausaha, ini memang saya tekankan berkali-kali. Jadi di dalam kategori entrepreneur itu ada 3 hal juga. Dalam substansi, dalam bagaimana dalam human investasi ini, ada namanya circle life. Nah, di dalam lingkungan kehidupan atau lingkungan kehidupan ini memang kita harus melakukan bagaimana meyakinkan bagi pengusaha apapun substansi ini untuk bagaimana memantapkan dan menjaga ritme sebagai substansi mereka masing-masing. Nah, jadi kalau bentuk entrepreneur ini, Dinda, maupun bapak-bapak yang hadir, rekan yang saya banggakan, memang tidak mudah apa dibayangkan. Karena memang saya sampaikan dari awal, karakter terbentuk dalam kita berinvestasi, berentrepreneur, ini memang tidak lepas dari karakter. Nah, demikian 2 hal substansi yang saya sampaikan. Tentu di dalam suatu lingkaran kehidupan dalam berentrepreneur ini memang dalam konteks apalagi ini kita memang mengupdate dalam konteks wirausaha ini, kadang-kadang ada hal-hal yang betul-betul substansi. Bagaimana kita meyakinkan dalam berentrepreneur ini, itu bukan hal yang mudah, Dinda. Jadi ini aja yang dapat sampaikan dengan singkat-singkat ini. Saya atas nama Ketua DPRD Provinsi Riau, memang alhamdulillah apapun bentuknya ini memang nak kuat juga, Dinda, Bapak-bapak, rekan-rekan semuanya untuk entrepreneur ini basic dari finansial kita. Nah, jadi tak lepas dari finansial. Tapi sekarang kan orang kan banyak melakukan hal-hal yang visioner, melakukan dalam berentrepreneur itu tanpa biaya juga mereka bisa berhasil. Tapi di antara 1000 kan 2-3 orang misalnya, gitu kan. Tapi umumnya kekuatan finansial itu merupakan garda terdepan untuk maju dalam suatu usaha apapun yang kita bentuk. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih, Dinda. Terima kasih seluruh kawan-kawan workshop seminar dalam entrepreneur ini, bapak-bapak tokoh masyarakat Provinsi Riau. Mohon doa restu. Saya ini memang berhajat betul ingin mohon doa restu aja. Bagaimana meninggalkan jabatan Ketua DPRD Riau untuk maju sebagai calon Bupati Bengkalis periode 2020-2025. Demikian, Dinda. Amin. Terima kasih. Amin. Yang lebih dari Allah, yang kurang kita selaku manusia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak EE telah menyampaikan semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak EE menjadi wakil rakyat yang bisa meningkatkan perekonomian daerah. EE lebih fokus kepada bisnis Pak EE ini. Semoga bisa merangkul pemuda-pemuda, kelak yang bisa membangun perekonomian, baik sekarang mungkin di tingkat Provinsi Riau, mudah-mudahan kalau kepilih menjadi Bupati Bengkalis, bisa mengumpulkan atau merangkul pemuda-pemuda yang ada di Bengkalis untuk dapat bersama-sama meningkatkan perekonomian di bidang bisnis. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, ada beberapa
tambahan dari merupakan pendamping dari Pak Ed, yaitu Bapak Erhan. Pak Ed ini yaitu sering berada di samping Pak Erhan ini sering berada di samping Pak Ed di bidang kepemudaan. Beliau sering mengisi seminar dan juga beliau mempunyai beberapa usaha secara online yang usahanya itu sudah lumayan dan juga menjadi pembuat website ya kalau nggak salah saya Bapak Erhan ini, karena beliau merupakan junior saya dan teman dekat saya waktu sekolah dulu. Baiklah, yang terhormat Bapak Erhan Erdiandra agar bisa menambahkan materi yang sudah disampaikan Bapak Ed Haji Indra Ed Gunawan PSG. Baiklah, kepada Bapak Erhan Ardianda kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah masuk sore, Pak? Udah, Salam Pak Erhan. kenal rekan-rekan di Dumai, terutama Pak Direktur, Pak Kepala Dirjen, dan seluruh Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Pertama, perkenalan diri dulu. Saya juga alumni Politeknik. Saya yakin Politeknik pasti bisa. Politeknik bersama Politeknik bisa. Cuman memang alhamdulillah 5 tahun terakhir saya berkarir di bidang IT, dan di Pak Ed juga saya support untuk seluruh bagian IT beliau. Cuma memang sekarang kami lagi LDR, beliau lagi di Jakarta, saya sekarang masih di Pekanbaru gitu. Jadi alhamdulillah paling mungkin saya sedikit berbagi kepada rekan-rekan di Dumai bahwa kalau soal perikanan saya yakin rekan-rekan mungkin orang-orang yang terbaik lah di Riau, terutama Abang Da saya ini, Bang Habib. Beliau ini udah saya tahu sekali track record-nya dari SMA, semuanya udah dibikinnya. Secara pendidikan udah cukup, secara pengalaman juga udah cukup, entrepreneur juga saya sempat bersama beliau bantu-bantu di salah satu usahanya di Pekanbaru. Sekarang mungkin beliau fokus di dunia pendidikan, mungkin seperti itu gitu. Paling kalau saya memang hanya ingin berbagi kepada rekan-rekan itu bahwa zaman sekarang ini kita jangan lupa untuk menggunakan potensi-potensi digital. Tetap potensi digital itu harus kita manfaatkan, terutama seperti pandemi ini. Sepertinya mungkin kita tidak akan bisa bertemu kalau tidak ada digital atau teknologi. Ya, salah satunya melalui media Zoom ini. Jadi seandainya rekan-rekan ingin serius mengembangkan potensi di bidang digital ini, ya jangan lupakan teknologi. Kita sekarang punya banyak fitur-fitur pengiklanan, bisa dari Facebook, Instagram, YouTube, website. Jadi potensi-potensi seperti itu harus kita rangkul. Karena memang di dunia yang tanpa batas itu, semua orang ngumpul sekarang. Jadi silakan rekan-rekan mungkin bisa memperdalam. Tidak ada alasan apakah basicnya bukan orang IT atau gimana gitu. Semuanya bisa dipelajari, semuanya ada di internet. Yang penting ada kemauan. Kami yakin potensi-potensi yang seperti itu tuh harus kita berdayakan dengan baik, sehingga bisa membantu kita untuk mengenalkan usaha kita. Mungkin saya rasa gitu, Bang. Tapi sisanya saya boleh diskusi. Kalau teman-teman ada yang mau langsung bertanya, kalau mau lihat profil saya boleh juga sih. Ini ada CV yang bisa kalau mau nengok boleh start screen sharing atau gimana? Terus saya buka. Oh ya, oke, udah. Bentar ya. Sorry. Sharing. Oke. Ini CV saya. Belum masuk, Pak Erhan. Oh ya, ini. Apakah sudah masuk? Ini CV saya. Belum masuk juga, Sudah mohon izin, Pak Erhan. Belum, Pak Erhan. Apakah sudah masuk? Sorry. Belum masuk, Pak Erhan. Belum masuk ya. Iya.
Ya, Bu. Untuk batas sepeda motor. Jelas. Lah apa jadi lebih boleh sih. Nah, ini apakah sudah? Oh, udah Peran. Oke. Jadi saya alumni Politeknik, Pak, Bapak-bapak. Jadi cuman Politeknik basic saya komputer gitu. Alhamdulillah 5 tahun terakhir saya berkarir di bidang IT. Nah, ini sedikit mungkin gambaran track record saya atau portofolio saya. Jadi memang potensi IT ini memang sangat besar, apalagi sekarang. Saya yakin rekan-rekan milenial ini tentu sudah sangat paham lah bahwa seberapa powerfulnya sosial media, seberapa kuatnya media itu tuh memang dunia yang sangat luas, yang tidak ada batasan. Nah, mungkin gitu aja, Bang. Kalau data-datanya saya memang belum menyiapkan, karena memang sebetulnya saya ingin memberikan panggung ini untuk Pak Ed, tapi ya alhamdulillah beliau sempat juga menyapa. Jadi mungkin kapan waktu, entah saya main ke Dumai atau apa, kita bisa berbagi sharing atau gimana gitu. Saya rasa gitu. Bentar ya, saya ada panggilan tugas dulu. Mungkin bisa dilanjut aja lah, Bang. Nggak apa-apa lah di sini. Ya. Gimana? Baik, boleh. Terima kasih Pak Erhan. Atau bisa kita lakukan diskusi interaktif Pak Erhan? Atau dari Taruna ada atau peserta ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita? Kami persilakan. Mohon izin nanti kepada operator kita lakukan diskusi interaktif aja. Kepada Taruna apakah atau peserta yang ingin bertanya kami persilakan. Karena Bapak Erhan ini memang fokus di bagian IT. Karir beliau dari awal lulus sampai sekarang beliau naiknya gara-gara keilmuan di bidang IT. Termasuk kemarin pernah membantu di beberapa usaha saya juga. Beliau juga yang menjadi operator IT untuk kemajuan usaha saya. Alhamdulillah berkat beliau usaha saya kemarin pernah mengalami kenaikan yang cukup drastis. Jadi apabila ada peserta atau taruna, ibu bapak yang ingin bertanya terkait bagaimana sih kita ingin menjalankan usaha, ingin mempromosikan usaha kita di media sosial, tetapi kita tidak mempunyai background dasarnya. Nah, kepada seluruh taruna dan Bapak Ibu kami persilakan sekiranya ada pertanyaan. Sahrul Nisa, apakah ingin bertanya? Mohon izin operator untuk diapakan. Kemudian kami informasikan kembali untuk absensi kehadiran sekitar 10 menit lagi akan kita sampaikan pada chat untuk akan kami sampaikan linknya di forum chat nanti. Baik, kita lanjut ke diskusi. Ada ya, diskusi. bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan atau taruna? Wan Amira? Silakan, Wan Amira, salam kenal. Kita diskusi aja ya. Mohon izin bertanya, ya, Pak. Ini apabila kita ingin melakukan sebuah usaha, ya memang harus ada dukungan IT. Apakah seandainya kita memerlukan coding-coding khusus untuk seperti menentukan ini uang masuk dan uang keluar gitu. Terus apakah juga ada coding-coding khusus untuk melakukan sebuah promosi gitu kan? Kadang kan kalau untuk promosi itu apalagi kita buka akun baru gitu ya, Pak. Kadang itu kan masih sangat sedikit sekali followers ataupun teman-teman kita gitu. Jadi kira-kira apakah kita perlu mempelajari coding-coding khusus? Baik, Amira. Sebenarnya apa ya? Di zaman sekarang ini kan
tidak perlu ada sesuatu itu yang dibikin rumit. Semuanya tuh udah menjadi mudah lah. Kita bisa belajar lewat banyak hal, YouTube, internet, dan lain-lain gitu. Mungkin Amira sekarang bisa mencoba menjadi YouTuber untuk mempromosikan usaha-usahanya. Karena memang YouTube itu memiliki potensi yang sangat besar. Jadi bisa mungkin ya, jadi kalau memang usahanya makanan, bisa review makanan, atau mungkin kalau pakaian ya bisa sambil promosi gitu. Atau sekarang nih apapun kemampuan kita, itu tuh harus kita bisa perkenalkan ke orang lain. Ya salah satunya melalui media internet. Karena walau gimana pun, sehebat apapun, sebagus apapun produknya, tapi kalau tidak mempunyai cara marketing yang bagus, maka mungkin akan tidak dikenal. Dan begitu sebaliknya, apabila produknya tidak bagus, tetapi kalau memiliki cara marketing yang bagus, maka mungkin bisa jadi justru itu yang akan diterima oleh masyarakat. Karena kembali lagi, zaman sekarang ini hanya soal gimana sih tampilannya. Mungkin begitu. Salah satu contohnya mungkin begini, seperti Amira, kalau mau nongkrong di kafe atau apa, tentu lihat Instagramnya dulu atau lihat media lain gitu. Ya begitu juga kalau beli barang gitu. Pasti testimoni dari orang lain itu menjadi pertimbangan besar bagi kita sebagai calon pembeli untuk membeli produk itu. Pasti seperti itu. Jadi kembali lagi ini hanya soal marketing dan itu bisa dipelajari dimanapun. Tidak ada alasan apakah itu orang IT, orang awam, tidak. Yang penting kemauan. Mungkin begitu, Amira. Baik, Amira, apakah udah jelas? Siap, cukup Bang. Baik, kepada Sahrunisa, apakah ingin bertanya? Sahrunisa? Atau Bapak Ibu yang lain atau peserta seminar yang ingin bertanya terkait pengelolaan bisnis atau usaha, bagaimana kita mengembangkannya di bidang pada fokus ke bidang IT-nya. Karena menurut saya pribadi, bidang IT ini kalau dikaitkan dengan bidang usaha kayak seperti tonggak nomor 2-nya lah untuk meningkatkan pendapatan pada bidang bisnis ya Pak Erhan ya. Karena sudah sangat saya rasakan kembali kemarin apa yang sudah Pak Erhan pernah bantu pada bisnis saya, alhamdulillah. Baiklah, kepada Taruna dan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Sahrunisa? Sahrunisa jadi bertanya? Hafizidin? Hafizidin, kita lakukan pertanyaan interaktif aja. Operator, tolong operator. Ya, Hafizidin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Pak ini. Izin kepada Bapak Direktur dan dosen-dosen lainnya, saya ingin bertanya. Mohon izin Pak, apa suara Ya, saya? silakan. Begini. Sudah jelas Hafizidin. Begini, pertanyaan saya adalah selain wadah IT sebagai wadah promosi untuk mempromosikan usaha perikanan, untuk hal seperti apa yang bisa disajikan oleh wadah IT untuk lebih memperkuat usaha dalam bidang kelautan dan perikanan? Seperti itu Pak, pertanyaan saya. Berarti selain media IT, wadah apa yang bisa kita gunakan untuk memajukan usaha kita ya, Hafiz ya? Begini Pak, IT kan sebagai pusat untuk mempromosikan usaha
usaha marketing kita atau usaha bagian kelautan dan perikanan. Selain promosi, apa yang bisa disajikan IT sebagai memajukan usaha dalam hal kelautan dan perikanan? Jadi yang mau ditanyakan, Hafiz? Media selain IT untuk pengembangan, untuk media promosi, begitu Hafiz? Iya, Pak. Baik Bapak Erhan, pertanyaan dari Taruna kita, media selain IT untuk pengembangan usaha kita, kira-kira apa? Sebenarnya maksudnya bukan hanya IT. Sebenarnya itu goes to digital, mungkin judul secara umumnya. Tapi sebetulnya seperti ini, kita intinya bisa memanfaatkan segala cara untuk memasarkan bisnis atau usaha kita, terutama perikanan. Kita pernah punya ex-menteri perikanan yang sangat luar biasa update di semua medianya. Sebut saja itu Ibu Susi Pujiastuti. Bagaimana dia bisa menjadi justru bukan hanya sekedar menteri, tapi juga menjadi duta kelautan, di mana mengenalkan kepada masyarakat awam bahwa di laut itu harus dijaga, punya banyak potensi seperti lobster dan ikan-ikan yang lain-lain. Jadi itu hal sepele, hanya dari tools-tools yang ibaratnya kita pakai setiap harinya, tapi bisa diberdayakan untuk mengenalkan potensi-potensi baik itu bisnis atau usaha kita pribadi gitu. Terus kalau mungkin memang tidak hanya sekedar IT, bisa mungkin melalui tulisan-tulisan, buku, materi promosi, entah itu spanduk, entah itu apa gitu. Intinya jangan sekaku lah. Zaman sekarang ini kan di mana potensi milenial ini sangat besar. 2020 ini miliknya milenial. Mungkin salah satunya kalau tidak salah data pemilu itu hampir 40%, 50% itu tuh udah sekitarnya itu udah milenial. Kan? Jadi memang hal-hal seperti itu tuh jangan kita rangkul. Jadi kayak rekan-rekan juga mungkin kayak tadi yang bertanya kan, sudah tentu ingin mencari sesuatu yang sangat menarik. Jadi ketika kita punya usaha, coba kita tanyakan ke diri kita sendiri dulu. Coba seandainya usaha ini bukan punya kita, apakah kita ingin beli? Terus bagaimana kita beli itu apa? Marketingnya bagus kah? Produknya bagus kah? Harganya terjangkau kah? Jadi tentu itu. Coba kita tanyakan kembali ke diri kita sendiri. Setelah itu baru kita pede untuk memasarkan orang lain. Kalau kita sendiri aja belum pede, buat apa? Tentu orang lain akan lebih parah gitu. Selalu seperti itu. Marketing itu coba tanyakan ke diri sendiri. Saya rasa begitu. Mungkin ada lagi? Baik, terima kasih kepada Pak Erhan. Bagaimana Fizidin? Terima kasih Pak, jawabannya sangat memuaskan. Ya. Ini juga saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Zulkifli yang merupakan salah satu dosen saya dulu waktu di Universitas Riau. Selamat datang Pak, telah bergabung bersama kami. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lagi kepada narasumber? Sebelum yang nantinya akan kita lanjutkan seminar, ada workshop yang akan disampaikan oleh Bapak Keli dan Bapak Sony. Ini kedua narasumber kita ini merupakan narasumber yang go internasional, sudah sering mengadakan seminar di luar juga, dan merupakan dosen di Universitas Prastia Mulia. Jadi materi yang akan disampaikan nanti bakalan sangat luar biasa. Jadi diharapkan kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta pada pukul 13 waktu Indonesia Barat agar on time untuk mengikuti workshop tersebut. Baiklah Bapak, Ibu, hadirin dan sekalian, saya beri satu kali kesempatan lagi kepada Bapak, Ibu, atau Taruna yang ingin bertanya. Alam Fajari. Alam Fajri mau bertanya? Izin Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alam, langsung aja bertanya kepada narasumber kita. Di sini saya mau bertanya, bagaimana strategi awal kita dalam memulai usaha dengan modal yang sangat minim? Ya, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Taruna Alam. Mohon izin Pak Erhan, ini kayaknya memang bukan tidak terlalu di bidang beliau, karena beliau fokus ke bidang IT sebenarnya. Karena terima kasih juga kepada Pak Erhan telah menambah materi untuk mengisi pada seminar hari ini. Mungkin ya sebisa mungkin Pak Erhan dijawab, karena beliau juga ada beberapa usaha kayak baju gitu Pak Erhan ya, yang sekarang usaha tersebut udah luar biasa sekali. Saya lihat di Instagramnya ratingnya naik terus, itu berkolaborasi dengan beberapa temennya. Mungkin dari pengalaman tersebut bisa disampaikan Pak Erhan. Terima kasih Pak Erhan. Baik, memang sebenarnya dunia entrepreneur juga dekat dengan saya. Beberapa kali selain sekarang ini fokus di media, saya sempat membangun usaha, utamanya memang bukan di bidang clothing, pakaian. Itu namanya Admonstration. Admonstration itu tuh usaha saya bersama rekan-rekan waktu kuliah dulu. Alhamdulillah sekarang udah nasional, gitu klien kami dari Sabang sampai Merauke. Ya mungkin memang itu dengan konsep marketing yang menarik itu tadi, sehingga bisa merangkul potensi-potensi muda itu untuk menggunakan atau membeli produk kami. Tadi pertanyaannya tadi seputar gimana caranya untuk menghindari kerugian kan. Kembali lagi gini, kita tuh kalau bikin usaha itu tidak perlu muluk-muluk. Kami itu pada awalnya membangun Monstration itu hanya dengan modal 0 rupiah, terus dengan kemampuan karena kami basicnya orang komputer, jadi kami bangun dulu medianya. Websitenya 120.000, Instagram itu 0, hanya modal HP dan kuota. Setelah itu ya kami memperhitungkan bahwa kami harus mencari pelanggan dulu nih. Setelah kami rangkul pelanggannya, ya kami desain semuanya, habis itu kami kerjasama sama sebuah perusahaan tekstil yang cukup terkenal di Bandung. Akhirnya produksi jadi yaudah, jadi berapa profitnya gitu itu menjadi kami, berapa untuk nilai produksi, udah. Jadi hanya seperti itu gitu. Kita tidak perlu terlalu muluk-muluk, tidak perlu terlalu kucurkan dana terlalu besar, karena di satu sisi kita juga belum bisa melawan pemodal-pemodal besar seperti startup yang udah besar. Kita masih usaha kecil, dan sampai sekarang bisnis kami itu pun masih hanya di digital aja. Kantornya tidak ada, tapi produknya udah di mana-mana, insya Allah. Nah, jadi boleh dicari Admonstration itu tidak ada kantor, tapi medianya masih update. Itu hanya dari rumah teman itu jadi gudang, dan alhamdulillah kliennya sekarang udah nasional. Dari Aceh sampai Papua udah ada yang pesan produk kami. Seperti itu. Karena digitalnya bagus, karena medianya bagus. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Erhan. Saya juga pernah melihat produknya luar biasa. Sampai-sampai kemarin waktu ada event di Dumai, saya ngelihat ada beberapa orang yang memakai baju Monstration itu. Bajunya simple, hanya ada logo panda kalau nggak salah saya Pak Erhan ya. Bukan. Dan itu logo tengkorak ya. Logo tengkorak ya, ada tengkorak. Nah, itu juga udah tidak menggunakan toko beliau. Beliau hanya media IT. Sampai saat ini tidak ada toko. Memang murni sampai hanya saat ini tidak ada toko Pak ya. Ya. Nah, itu merupakan pembelajaran juga buat kita. Jadi termasuk di dunia perikanan bagi saya pribadi juga. Saya juga tidak punya toko, tetapi alhamdulillah bisnis ikan saya sampai sekarang berjalan dengan lancar hanya lewat media Instagram. Jadi kepada seluruh taruna, terutama untuk yang mau lulus, jangan terlalu berpikirkan di mana lokasi saya akan menjual, di mana pasar saya, di mana toko saya, atau sebesar apa sih modal yang harus kita gunakan. Menurut saya itu tidak terlalu penting. Yang penting, menurut saya usaha itu dilaksanakan, dikerjakan terlebih dahulu. Ketika ada kendala, itu ada sebuah proses. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita dengarkan penjelasan yang lebih detailnya, yaitu materi pertama, yaitu mencari ide bisnis yang akan diulas langsung oleh ahlinya. Kemudian setelah kita mencari ide bisnis, bagaimana mencari ide bisnis di sekitar kita, kemudian kita membuat ide bisnis apa yang
akan kita laksanakan setelah kita melakukan survei dengan mencari ide bisnis. Nah, setelah kita membuat ide bisnis tersebut, baru kita melakukan eksekusi, yaitu bisnis model. Agar di sini kita menyusun strategi. Nah, ini merupakan teori dari awal pembentukan UMKM. Tetapi sebanyak apapun teori yang Taruna atau Bapak Ibu peserta ikuti, kalau kita tidak mengeksekusi, itu sama dengan nol. Karena memang resiko itu pasti ada. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Erhan Ardianda telah menyempatkan waktu dan berbagi cerita kepada peserta workshop dan seminar pada hari ini. Semoga pengalaman Bapak Erhan bisa menjadi motivasi juga buat peserta seminar yang ada pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena terkendala keterbatasan waktu, untuk seminar pada hari ini kita akhiri, tetapi jangan lupa tetap hadir nanti pada pukul 13.00. Nah, yang menjadi lebih spesialnya yaitu ada beberapa salah satu narasumber kita nantinya yang merupakan murid langsung dari Alexander, yang itu beliau merupakan pencetus bisnis model Canvas yang ada di, saya kurang tahu beliau, yang jelas orang luar negeri, yang beliau merupakan murid langsung dari Alexander tersebut. Jadi kita langsung belajar dari beliau, mudah-mudahan ilmunya tidak akan mengecewakan. Baiklah Bapak Ibu sekalian peserta seminar dan workshop, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, yaitu Bapak Dr. Bambang Suprakto, yang telah meluangkan waktunya di sela kesibukannya. Begitu juga Bapak Haji Indra Gunawan ASPSG yang telah meng-cancel kegiatannya sehingga bisa memberikan pengalaman atau jamuannya lah kepada kita semua. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Erhan Ardiandra, walaupun sebetulnya tidak ada rencana beliau untuk mengisi seminar ini, tetapi paling tidak beliau sudah ingin berbagi kepada kita semua. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepada seluruh peserta sekalian. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh peserta sekalian, setelah saya akhiri nanti akan ada beberapa video yang akan disampaikan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai terkait kegiatan atau rutinitas yang sering dilakukan di Politeknik KP Dumai. Baiklah, jangan tinggalkan Zoom ini kalau mau melihat video rutinitas di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin pamit semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Lina, sudah bergabung bersama kita.